Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Another lectures on fiction element is theme. Okay. Theme or tema is the one that make all the element of the fiction relate each other. Jadi tema ini dia menjadi pemersatu keseluruhan elemen dalam fiksi, dalam cerita. Kenapa tema menjadi penyatu? Karena tema terbangun dari keterkaitan antara elemen-elemen cerita yang lain. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Seperti biasa dalam video kali ini, penjelasan dimulai dari pertanyaannya. This is lecturing begun by the question, by your questions. Ada 4 pertanyaan terkait dengan tema yang masuk ke open learning kita. Yang pertama, how do we identify the theme in a fiction story if there is more than one theme in a story? Tema ditentukan oleh penulis, itu tidak pernah ditulis dalam ceritanya. Jadi kalau kita membaca cerita kemudian kita mau mengetahui tentang tema, kita hanya bisa meraba-raba. Lalu kalau mau pasti bisa tanya ke penulisnya. Itu kalau itu yang kemudian menghasilkan teori-teori sastra itu ya, bahwa misalnya ada yang mengatakan bahwa yang namanya kebenaran atau tema salah satunya itu adalah milik penulisnya. Tapi ada juga yang lain mengatakan bahwa begini, bahwa ketika orang menulis cerita atau manusia yang lainnya itu, kadang apa yang ditulis dengan apa yang di dalam otaknya itu kan kadang tidak nyambung gitu ya. Makanya ada fallacy, ada ketidaksambungan. Maka ketika karya sastra lahir itu dia terlepas dari penulisnya, dia sudah menjadi milik pembacanya. Terserah pembacanya bagaimana dia menginterpretasinya, membacanya, memaknainya. Makanya tema itu tidak hanya 1, 2, 3 dan seterusnya, akan banyak, tergantung pada pembacanya. Nah, bagaimana validitasnya, bagaimana trustworthiness-nya, kepercayaan atau kebenaran dari analisanya itu ya, tergantung kemudian deskripsinya, analisanya itu setajam apa gitu ya. Makanya dalam cerita itu tema itu tidak akan pernah satu. Temanya akan sebanyak pembaca yang membacanya ya. Validitasnya, kebenarannya tergantung sejeli apa kemudian analisa tema itu dibangun. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi tema, yang pertama ya baca cerita. Kuncinya membaca itu. Membaca cerita. Membaca. Lalu lihat elemen cerita yang lain. Bagaimana plotnya, bagaimana settingnya, bagaimana karakternya, dan semacamnya. Ya. Karena tema itu terbangun dari bermacam-macam elemen itu. Sekali lagi, tema tidak pernah tertuliskan dalam cerita. Tema itu kita yang menyimpulkannya. Tidak ada implisit dalam cerita dituliskan tema
ya. Berikutnya, are the theme and the title different? Beda. Tema dan judul itu beda. Tapi yang namanya judul itu kan jendela untuk melihat yang lebih luas. Judul itu kecerdikan penulis untuk membuat pembaca tertarik sambil kemudian membayangkan apa isinya, ya. Jadi kecerdasan penulis itu bisa dilihat dari judulnya. Judul dan tema tidak sama, tapi bisa saja judul itu kemudian menggambarkan tema setelah kita membaca keseluruhan cerita. Bicara tentang tema itu bukan topik. Kalau topik itu adalah objek yang dibicarakan dalam cerita. Misalnya cerita itu tentang perang, misalnya cerita itu tentang kedamaian, tentang perjuangan. Nah, itu topiknya itu. Tapi kalau tema itu adalah topik yang sudah di custom, yang sudah dimodifikasi dalam cerita. Makanya ketika memformulasikan tema atau menganalisa tema, menemukan tema itu punya sifat dia general seperti topik, tapi dia juga terbatas. Jadi dalam tema itu ada paradoks gitu ya. Dia harus general, tapi dia juga harus terbatas. General seperti topik, dia harus memayungi semua lintasan waktu, ras, agama dan sebagainya. Dia harus diterima dimanapun, yang pertama. Tapi dia juga harus terbatas hanya berlaku pada cerita gitu ya. Makanya formulasi tema itu menurut saya yang benar itu adalah dalam bentuk kalimat ya, karena dalam kalimat itu kemudian ada pembatasan. Misalnya begini, topik sebuah cerita, topik sekali lagi apa yang dibicarakan itu adalah tentang perdamaian misalnya. Tapi kan Anda tidak bisa membuat cerita perdamaian saja, tapi harus fokus pada sesuatu yang lebih dalam. Misalnya temanya adalah perdamaian itu selalu didapat dengan peperangan misalnya. Itu sebuah kalimat. Jadi perdamaian yang bersifat global, general, bisa diterima dimanapun, ada dimanapun, itu dibatasi dengan dia didapat setelah ada peperangan. Tidak ada yang namanya perdamaian kalau tidak ada peperangan kan. Jadi namanya itu operasi biner itu dua. Kita mengenal segala sesuatu itu karena berpasang-pasangan, seperti Al-Quran bilang, berpasang-pasangan. Kita tahu perdamaian karena ada peperangan. Nah, itu tema. Perdamaian selalu didapatkan karena ada peperangan, setelah ada peperangan. Nah, itu nanti cerita, Anda membuat cerita, kita membuat cerita, itu cerita tentang bagaimana upaya orang mengupayakan perdamaian di dalam sebuah konflik perang misalnya. Jadi itu tema itu dalam bentuk kalimat. Kenapa? Sekali lagi, karena tema itu harus punya sifat yang luas, tapi juga harus punya sifat yang terbatas. Itu tema. Judul tidak sama dengan tema. Judul itu tidak dalam kalimat itu, biasanya dalam bentuk frasa. Dia harus menarik. Agar menarik itu kemudian
judul itu bisa apa namanya, seperti iklan. Dia seperti iklan, dia harus membuat orang bertanya-tanya, menebak-nebak, sekaligus dia mencoba untuk menggambarkan isinya. Berikutnya, does fiction always have more than one or two themes? Cerita itu selalu punya banyak tema. Walaupun penulisnya dalam benaknya ketika dia menulis dia menggambarkan sebuah tema, tapi ketika sudah dirilis dibaca pembaca, maka pembaca akan menangkap tema itu bermacam-macam. Bermacam-macam itu dalam artian formulasinya ya. Karena apa yang ditangkap oleh pembaca dengan apa yang ditulis oleh penulis itu mungkin tidak selalu sama. Jadi fokusnya berbeda-beda. Maka kalau Anda meneliti cerita yang sama beberapa orang gitu ya, temanya akan bermacam-macam yang Anda formulasikan, yang Anda tulis. How to determine the theme? Well, sama seperti yang di atas itu, pertanyaannya bagaimana menentukan tema dalam sebuah cerita. Membaca, kuncinya membaca. Baca ceritanya, lalu lihat tokoh-tokohnya, lihat settingnya, lihat konfliknya. Maka di sana ada alur, akan ada plot. Yang di plot itulah kemudian tema itu dititipkan. Tentu membacanya harus sampai selesai ya. Kalau tidak sampai selesai kita tidak akan bisa menangkap tema yang ada dalam cerita. Jadi kuncinya adalah membaca dan membaca. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.